Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14-22 menuliskan tentang jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia berpikir dirinya kaya, tetapi kenyataannya melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Banyak anak-anak Tuhan yang memiliki sikap hati seperti jemaat di Laodikia. Masalah memiliki atau tidak memiliki di dalam hal rohani mudah diselesaikan. Tetapi masalah menjadi miskin tidak mudah diatasi. Miskin di dalam renungan kali ini mengacu pada memiliki sedikit. Bila kita tidak memiliki apa-apa, kita dapat dengan mudah berpaling kepada Tuhan. Tetapi tidak halnya bila miskin atau memiliki sedikit. Orang yang memiliki sedikit akan memiliki pemahaman yang sedikit juga. Sedikit tentang hal ini, sedikit juga tentang hal itu. Mereka tidak benar-benar tahu dan mengerti. Mereka berbicara banyak tentang kebenaran ini dan itu, tetapi kebenaran itu tidak membuatnya melangkah sedikit pun. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa akan dengan mudah mengakui bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Sedangkan orang yang memiliki sesuatu juga akan dengan mudah mengatakannya. Tetapi seseorang yang miskin tidak akan dengan mudah mengakui kemiskinannya. Seorang anak yang pertama kali memiliki sejumlah uang, dia akan merasa dirinya adalah orang paling kaya di dunia. Anak itu tidak menyadari kemiskinannya. Saat anak itu tidak punya uang, dia dengan mudah mengerti bahwa dia tidak punya uang. Tetapi saat memiliki sedikit uang, lebih sulit baginya untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya cukup uang untuk hal-hal tertentu. Dalam hal rohani, Tuhan dengan mudah menangani mereka yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi seringkali Tuhan kesulitan untuk menangani mereka yang punya sedikit. Sedikit hal yang mereka miliki itu menghalangi pekerjaan Tuhan. Mereka menjadi tinggi hati karena merasa memiliki sesuatu. Di dalam hal rohani, kemiskinan bukanlah penghalang bila tidak disertai dengan tinggi hati. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan kemiskinan pada orang yang tinggi hati. Jemaat di Laodikia menjadi masalah di hadapan Tuhan karena mereka miskin tetapi tinggi hati. Mereka mengira bahwa dirinya memiliki banyak hal di hadapan Tuhan. Hari ini, banyak orang berbicara tentang salib, tetapi mereka sendiri tidak memikul salib. Mereka berbicara tentang daging atau manusia alamiah, tetapi mereka tidak belajar menanggulanginya. Mereka sebenarnya miskin dan tidak peduli terhadap aplikasi kebenaran firman Tuhan. Jemaat di Laodikia berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa." Hal ini mengacu pada kekayaan rohani. Tetapi Tuhan berkata, "Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Jemaat ini memiliki sesuatu, tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Di dalam Alkitab, kemiskinan selalu dikaitkan dengan kebutaan. Orang yang miskin rohani selalu buta. Orang buta tidak dapat melihat kondisi mereka yang sebenarnya. Orang yang belum pernah mengalami salib akan berpikir mereka mengenal salib. Mereka yang belum masuk dalam pengalaman tubuh Kristus akan berpikir bahwa mereka mengenal tubuh. Saat Tuhan menerangi kita, dan kita berkata di dalam hati, sudah tahu, disitulah kita menjadi orang miskin. Karena setiap terang Tuhan menerangi kita, terang itu akan kembali menelanjangi kita, dan terang itu akan selalu memberikan sesuatu yang baru kepada kita. Hal ini merupakan sebuah peringatan besar untuk saya dan kita semua. Kemiskinan bukan hanya perkara kuantitas, melainkan juga kualitas. 1 Korintus pasal 3 menunjukkan kepada kita perbedaan antara pekerjaan yang tahan uji dan yang menderita kerugian. 2 Timotius pasal 2 juga menunjukkan bejana yang dipakai untuk maksud yang mulia dan yang kurang mulia. Perbedaan itu memisahkan yang miskin dari yang kaya.
Ketika kita merasa memiliki sesuatu, kita masih harus bertanya, apakah yang kita punya itu emas, perak, dan batu permata? Bila tidak, kita masih tetap miskin. Kemiskinan juga berarti sesuatu yang dangkal dan tidak dewasa. Kehidupan yang kaya adalah kehidupan yang dewasa. Dalam hal ini, kita harus dapat membedakan antara pertumbuhan dan pendewasaan. Seorang anak bertumbuh dari tahun ke tahun, tetapi sampai suatu titik, dia harus mengalami pendewasaan. Seseorang harus mengalami pendewasaan sebelum dia menjadi dewasa dan kaya. Di dalam proses ini, kita tidak boleh membiarkan pengetahuan rohani kita yang dangkal menghalangi kita untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam. Menjadi kaya pun bukan hanya perkara memiliki sesuatu. Hal ini juga merupakan perkara seberapa jauh Tuhan membawa kita masuk ke dalam kekayaan rohani. Setiap terang Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam kekayaan rohani yang semakin melimpah ruah. Beberapa orang sangat tertarik mempelajari topik akhir zaman dan kedatangan Tuhan kali kedua. Hari demi hari, mereka fokus melakukan analisis yang terstruktur atas hal itu. Mereka dapat menjelaskan urutan kejadian-kejadian dan kengerian yang akan terjadi. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang berakar dengan dalam di dalam Tuhan. Hidup mereka berfokus pada mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Orang-orang ini tidak melakukan analisa seperti kelompok yang pertama. Hari demi hari, mereka mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saat kita berbicara dengan kedua kelompok tersebut, kita dapat merasakan kelompok manakah yang kaya. Kita dapat menerima terang Tuhan dari kekayaan rohani mereka. Seseorang yang benar-benar melihat terang Tuhan tidaklah sombong, karena semakin mereka melihat terang Tuhan, terang itu akan semakin menyatakan kekurangan mereka. Seseorang yang membaca surat Roma pasal 6 mungkin akan mendapatkan terang Tuhan. Tetapi suatu saat, terang itu membawanya mengalami apa yang tertulis di dalam Roma 6. Dia akan semakin melihat lebih jauh lagi. Di saat yang lain, saat terang itu kembali membawanya lebih jauh, terang itu akan membawanya ke dalam pertobatan. Semakin banyak terang, semakin banyak pertobatan. Cahaya yang lebih terang akan menelan cahaya sebelumnya. Setiap kali orang melihat terang, semakin akan tersungkur di hadapan Tuhan, semakin mengakui bahwa dirinya perlu terang yang lebih lagi. Kekayaan rohani datang dari terang Tuhan. Terang Tuhan akan memperkaya kita. Tetapi semakin diterangi, kita akan semakin merasa perlu Tuhan menerangi lebih jauh lagi. Saat terang Tuhan datang, semua yang kita miliki akan dihancurkan. Apa yang kita kira baik ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau sesuatu yang berasal dari alamiah kita. Dia mau sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri. Dirinya adalah sang emas, perak, dan batu permata itu. Setiap terang yang membawa kita ke dalam pertobatan akan membawa kita semakin mengenal siapa diri kita dan siapa Allah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Dia tidak ingin melihat anak-anaknya ada di dalam kemiskinan. Dia selalu memberi kita lebih dan lebih lagi. Setiap kali Dia memberi kita, hal itu akan selalu baru untuk kita. Semoga Tuhan berbelas kasihan kepada kita, agar kita dapat selalu mengosongkan diri kita, sehingga kita selalu mendapatkan terang yang baru. Tuhan adalah Sang Terang.